Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dewi Recalita dengan NIM 200603502014. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang teori konflik dalam perspektif keluarga. Teori konflik melihat relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan dalam kepentingan. Perbedaan kepentingan ini ada karena beberapa sebab. Yang pertama, manusia memiliki subjektif terhadap dunia. Yang kedua, hubungan sosial adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, efek pengaruh tersebut merupakan potensi awal terjadinya konflik interpersonal. Konflik sosial muncul ketika adanya perbedaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak dapat dinetralisir atau didamaikan lagi. Konflik sosial juga tidak terjadi dengan sendirinya. Meski penyebab utama dari konflik sosial adalah adanya perbedaan di tengah masyarakat, akan tetapi banyak faktor yang bisa terkait dengan adanya konflik sosial di dalam masyarakat. Menurut Kemendikbud, ada 4 faktor utama yang menjadi penyebab konflik sosial. Penyebab yang pertama yaitu adanya perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan dan latar belakang individu maupun kelompok. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Selain itu, masih banyak faktor yang bisa memicu terjadinya konflik sosial. Maka dari itu, dalam studi sosiologi, konflik sosial mendapatkan perhatian besar dan memunculkan apa yang disebut sebagai teori konflik. Teori konflik menurut sejumlah para ahli yang dirangkum dari berbagai sumber. Salah satu contoh teori konflik yaitu teori konflik menurut Karl Marx. Teori konflik Karl Marx seringkali menjadi tokoh utama dalam berbagai pembahasan terkait teori konflik. Marx memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial dan perubahan sosial di dalam masyarakat. Marx melihat konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx, konflik sosial dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Selain itu, setidaknya ada 4 dasar dalam teori ini, yaitu yang pertama, struktur kelas di masyarakat, yang kedua, kepentingan ekonomi, yang ketiga, adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang, yang keempat, adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Pertentangan kelas Karl Marx dipicu oleh perbedaan akses terhadap sumber kekuasaan, yakni adanya sebuah modal. Dalam masyarakat kapitalis, hal itu menciptakan 2 kelas yang saling bertentangan, yaitu kaum borjuis dan proletariat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang teori konflik dalam masyarakat, terlebih khusus kepada konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Bagi orang tua, konflik biasanya muncul karena anak melawan terhadap orang tuanya atau kurangnya kasih sayang atau perhatian dari pasangan. Sedangkan bagi anak-anak, konflik biasa terjadi karena adanya keinginan dari mereka yang tidak dikabulkan oleh kedua orang tuanya. Berangkat dari fenomena di masyarakat kita saat ini yang merupakan salah satu perubahan yang terjadi dalam lembaga keluarga, yaitu semakin banyaknya keberadaan orang tua tunggal atau biasa disebut dengan single parent. Single parent sendiri membesarkan dan mengasuh anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya, baik itu suami maupun istri. Selain dalam hal pengasuhan yang dilakukannya seorang diri, orang tua tersebut harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anaknya. Berat tanggung jawab dan kesulitan yang dihadapi membuat mereka sering mengalami pertentangan baik terhadap diri sendiri, anak, anggota keluarga lain maupun dengan lingkungan sosial yang seringkali memicu terjadinya konflik. Sepertinya tidak mudah untuk menyandang status sebagai single parent di tengah masyarakat kita yang masih memandang sebelah mata akan keberadaan mereka. Hal ini yang melatar belakangi penelitian ini. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konflik dalam keluarga
single parent, bagaimana latar belakang terjadinya konflik dalam keluarga single parent. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori konflik struktural dari Chaucer. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konflik yang terjadi dalam keluarga single parent timbul karena adanya akibat dari ketidakmampuan para single parent dalam membagi waktu antara bekerja dengan tugas dalam rumah tangga. Selain itu, tidak adanya pembagian kerja di rumah antara orang tua dengan anak ataupun anggota keluarga lain sehingga memicu terjadinya konflik. Single parent yang bekerja masih harus menjalankan perannya dalam keluarga karena tidak adanya pembagian tugas dalam keluarga. Hal ini sering kali menimbulkan konflik dalam keluarga karena single parent tidak mampu memenuhi tuntutan perannya dalam kedua sektor tersebut yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal mendidik anak, perbedaan pola asuh yang dilakukan oleh anggota keluarga lain yang tinggal serumah juga ikut berpengaruh terhadap mental anak. Konflik dalam keluarga ini dapat berupa perbedaan pendapat, kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran. Akan tetapi, konflik ini tidak berlangsung lama karena pihak yang terlibat dalam konflik lebih cenderung menekan konflik tersebut daripada mengungkapkannya. Hal ini terlihat dari sikap dari masing-masing pihak. Jika sedang marah atau bertengkar, lebih memilih diam. Hal ini mereka lakukan untuk tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Sekian pembahasan saya mengenai teori konflik dalam keluarga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.